Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini aku akan berbagi pengalaman horor aku, teman-teman. By the way, percaya nggak percaya, ini adalah record kedua aku. Sebenarnya aku sudah bikin videonya, aku udah cerita sekitar 18 menitan gitu videonya. Tiba-tiba HP aku kayak drop kayak gitu, kayak langsung ngelak gitu, teman-teman. Aku keluarin kan, biasanya kan kalaunya kita lagi ngevideo terus langsung kita keluarin gitu kan pasti tersimpan kan videonya. Tapi percaya nggak percaya, videonya nggak ada, teman-teman. Aku masih berusaha, semoga video ini beneran bisa ke-upload dan sampai ke kalian. Semoga aja nggak ada halangan-halangan. Tapi kayak aku juga bingung mau aku lanjutin ceritanya apa enggak. Oke, kita lanjutin aja. Jadi cerita ini berawal di tahun 2018. Pada saat itu aku masih berkuliah di salah satu universitas Islam negeri di Banjarmasin. Pada saat itu seangkatan aku memang diwajibkan untuk melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata. Kebetulan juga pada saat itu aku ber-KKN di luar kota, tepatnya di Yogyakarta. Di sana ada sekitar 30 orang yang ber-KKN di Jogja, dan 30 orang tadi dipisah-pisah, teman-teman. Untuk di tim aku sendiri itu ada 5 orang, jadi 4 cewek dan 1 cowok. Kebetulan juga pada saat itu kami KKN-nya itu gabungan, jadi kayak KKN gabungan gitu dengan mahasiswa atau Universitas Islam di Jogja. Jadi kami digabung gitu KKN-nya. Nah, di tim aku sendiri kita bilang aja tim 4. Nah, di tim 4 itu 5 orang dari Banjarmasin dan 4 orang dari Jogja. 5 orang dari Banjarmasin tadi termasuk aku, jadi ada 4 cewek dan 1 cowok. Kemudian untuk yang mahasiswa dari Jogja itu 3 orang, 2 orang cowok dan 1 orang cewek. Nah, tibalah kami di situ. Pada saat itu kami tibanya sekitar siang hari. Itu untuk mahasiswa yang dari Jogja belum datang, jadi mereka itu datangnya 1 hari setelah kami datang ke posko itu. Oh ya, aku belum ngasih tahu kan ke kalian letaknya di mana aku KKN. Aku nggak mau nyebutin secara spesifik dusunnya apa, desanya apa, aku nggak mau ngasih tahu. Yang jelas aku ber-KKN itu di salah satu dusun yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Kalian orang Jogja pasti tahu kan daerah Kabupaten Kulon Progo di mana. Jadi salah satu di dusunnya itu aku ber-KKN. Jadi tempat aku KKN itu kayak masih asri banget. Untuk posko aku sendiri pun di tim 4 ini dia berada di kaki gunung. Jadi untuk posko-posko yang lain itu kayak naik lagi ke gunung, jalannya kayak lebih terjal lagi naik. Terus teman-teman, aku ber-KKN di dusun itu kami disediakan 1 buah rumah. Jadi rumah itu memang khusus disiapkan untuk anak-anak KKN yang datang di dusun itu. Jadi itu kayak rumah kosong, dan memang kalau ada anak-anak KKN datang, mereka langsung suruh tinggal di situ gitu loh. Bayangan sedikit supaya kalian bisa lebih masuk ke ceritanya dan lebih bisa membayangkannya. Jadi rumahnya itu terletak kayak di satu kawasan halaman besar gitulah ya, teman-teman. Jadi kalau kita menghadap ke halaman itu, dia kayak bentuknya U gitu kan, kita bayangkan bentuk U gitu. Nah, kalau kita menghadap ke halamannya, sebelah kiri, nah itu adalah rumah yang kami tinggali pada waktu itu. Kemudian untuk yang di tengah, rumah yang di tengah, itu aku nggak tahu itu isinya apa, tapi memang kalau dari luar bentukannya seperti rumah pada umumnya, kayak rumah kayu gitu. Nggak tahu juga sih kosong atau ada isinya, tapi memang nggak pernah ditinggalin dan nggak pernah juga selama 1 bulan aku KKN di situ ngelihat orang masuk ke dalam rumah itu. Nah, kemudian untuk rumah yang di sebelah kanan itu ada yang nempatin, jadi
Aku bilangnya mbah ya, jadi si mbah itu dia memang sekalian ditugaskan untuk ngurusin rumah yang kami tinggalin itu teman-teman. Jadi mbah itu yang ngebersihin, yang ngerawat, pokoknya mbah itu dititipin sama yang punya rumah untuk ngerawat dan ngejaga rumah tersebut. Nah, jadi di situ teman-teman, jadi 3 rumah itu berada dalam satu halaman yang luas. Nah, untuk di bagian belakang rumah dan samping rumah aku ber-KKN, itu kayak ada kebun luas gitu. Jadi kebanyakan pohon-pohon yang ada di kebun itu adalah pohon pisang. Jadi tempatnya lumayan luas teman-teman, halamannya luas. Jadi itu teman-teman gambaran di luarnya. Terus untuk gambaran di dalam rumahnya sendiri, jadi untuk dalam rumahnya sendiri itu kalian bayangin ya, jadi kalau kita masuk dari pintu utama, dari pintu depan, kan teras dulu, terus baru pintu depan. Nah, itu langsung kayak ada ruangan ya, kita anggap aja itu adalah ruang tamu. Itu ruangan kosong aja sih sebenarnya, nggak ada juga kayak kursi atau meja tamunya. Tapi kita sebut aja itu ruangan tamu. Jadi ruang tamu. Kemudian masuk lagi kayak ada jalan gitu, itu masuk ke ruang tengah. Kita sebut itu ruang tengah ya teman-teman. Jadi kayak ada tempat yang lumayan luas, lebih luas daripada ruang tamu tadi. Jadi itu lebih luas. Nah, di dalam atau di tempat ruang tengah tadi itu, di situ juga terdapat kamar. Jadi kamarnya itu terletak, jadi kamarnya itu ada 3 kamar. Jadi posisinya 1 di sebelah kiri, kemudian 2 dan 3-nya itu kayak gabung, kayak cuma disekat sama tembok aja. Dan di situ juga kayak ada pintu untuk keluar melalui pintu samping. Nah, jadi itu gambaran ruang tengahnya. Kemudian setelah dari ruang tengah kita masuk ke dapur. Dapurnya lumayan luas. Aku suka sama dapurnya karena aku suka masak. Jadi kayak aku lihat dapur kayak gitu, wah, aku akan semangat untuk masakin teman-teman aku bilang gitu kan. Nah, masuk ke dapur, terus di dalam dapur itu sendiri ada kamar mandi dan juga WC-nya. Jadi untuk kamar mandi dan WC itu berbeda. Jadi kayak ada 2 bilik gitu. Jadi salah satu biliknya untuk WC dan salah satu biliknya untuk kita mandi. Jadi khusus mandi gitu loh. Nah, di dapur itu juga ada pintu lagi untuk jalan ke halaman belakang gitu teman-teman. Jadi kayak ada pintu untuk kita ke halaman belakang. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambarannya. Lanjut, jadi awal-awal aku KKN itu memang gak ada merasakan hal-hal yang aneh, dan alhamdulillah juga aku gak begitu banyak menemui hal-hal yang aneh. Terus teman-teman kan kami datang kan ke posko itu. Kebetulan untuk anak-anak yang dari Jogja itu datangnya 1 hari setelah kami. Jadi kami yang dari Banjarmasin itu duluan ke poskonya. Nah, masuklah kami ke rumah itu. Kan tadi ceweknya berempat kan, berarti cowoknya yang 1, dia sendirian, masih sendiri. Kami, si cewek-cewek ini awalnya masuk ke kamar yang nomor 1, kita sebut aja kamar nomor 1. Di kamar nomor 1 itu sendiri nggak kosongan juga teman-teman. Jadi kayak ada lemari, jadi lemari 2 pintu gitu. Terus sama ada 1 ranjang. Jadi ranjangnya itu kayak ranjang-ranjang zaman dulu gitu, yang dari kayu, terus bawahnya yang bolong, nggak nempel ke lantai. Di situ juga ada bednya, tapi bednya kayak digulung gitu, dilipat. Kami berempat masuk ke situ. Awalnya teman-teman aku yang lain tuh dia kayak seneng kan, wah ada kasurnya, dia bilang kan gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi, kita kan nanti ini ceweknya bakalan berlima kan sama 1 orang yang dari Jogja. Gak mungkin banget kalau kita berlima tidur di situ, apalagi di atas kasur, gak mungkin banget. Jadi aku saranin kayaknya kita cek dulu deh kamar-kamar yang lain kan, aku bilang gitu. Nah, kami cek lah kamar-kamar yang lain kan. Jadi kami masuk ke kamar yang nomor 2. Di kamar yang nomor 2 itu kosongan aja, jadi gak ada lemari, gak ada kasur, gak ada ranjang juga. Nah, untuk di kamar 3 sendiri itu ada ranjangnya, tapi nggak ada bednya teman-teman. Jadi kayak ranjang kayu aja, nggak ada bednya. Nggak mungkin juga kan kita tidurin, kata aku. Nah, balik lagi kami ke kamar 1, masih mikir apakah kita pisah aja nih jadi 2, ibaratkan
sebagian yang cewek di kamar 1, sebagian lagi yang di kamar 2 gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, nggak mungkin banget, aku bilang. Pastinya bakal terjadi percekcokan teman-teman. Pastinya kan yang dapat kamar 2 pasti iri kan sama yang dapat kamar 1, karena kan kamar 1 ada bednya. Kata aku jangan, nanti bikin masalah, aku bilang kan. Toh juga aku lihat kasurnya itu, bednya itu kotor teman-teman, jadi kayak debuan gitu, dan kami pun juga nggak bawa bed cover. Aku bilang kan tuh juga bednya kasurnya kotor juga, aku bilang nggak mungkin juga kita tidur di situ, aku bilang gitu. Nah terus ya udah, intinya kami tidur di kamar 2. Setelah yang dari Jogja datang, mahasiswa Jogja datang, mereka juga setuju. Jadi si cewek-cewek ini berlima tidur di kamar 2 lesehan tanpa alas. Kemudian yang di kamar 3 itu si cowok-cowoknya tidur di situ. Jadi untuk cowok-cowoknya sendiri pun juga mereka tidur di lantai juga, karena kan tadi kasurnya nggak ada bednya. Jadi mereka tidur juga lesehan di kamar 3. Nah untuk di kamar 1 sendiri, itu khusus kami para cewek meletakkan barang-barang kayak koper, baju, kami taruh di situ. Di minggu pertama dan minggu kedua nggak ada hal-hal yang aneh, nggak ada hal-hal yang menakutkan juga, tapi ada satu hal yang janggal. Kenapa? Karena pada saat kami kayak bersosialisasi gitu sama warga sekitar, itu yang ditanyain sama kami bukan kayak nanyain kabar atau nanyain program kerja, enggak. Tapi mereka nanya kayak gini, Mbak, tidur yang di rumah itu ya nggak digangguin gitu katanya. Terus ada juga yang bilang, Mbak udah diliatin apa aja, kata gitu kan. Terus juga Mbak nggak apa-apa kan tidur di situ, katanya kan. Kayak wah, what gitu loh, ini apa gitu loh. Kayak aku nggak pernah nemuin hal-hal yang aneh di rumah itu pun juga kayak langsung takut, kayak gelisah gitu kan dengar kayak gitu, nih orang warga kok pada ngomong kayak gitu kan. Terus aku meredamkan rasa takutku sendiri, kayak oh ya udah mungkin cuma bercandain kami aja, mungkin cuma nakut-nakutin kami aja gitu kan pemikiran aku. Nah sudahlah, jalan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan keempat ini kayak puncak-puncaknya ketakutan kami di sana. Malahan aku kayak oh my god, kalau aja bisa aku milih tidur di hotel daripada tidur di situ. Kayak creepy banget sih teman-teman. Jadi ceritanya itu, ini kalau aku sendiri ya alhamdulillah nggak begitu banyak mengalami hal-hal yang aneh di sana. Ini kebanyakan cerita dari teman-teman aku. Nah pada suatu sore teman-teman, aku kan duduk tuh di teras santai kan, nggak ada kerjaan juga, duduk di teras. Terus disamperin sama dua orang teman aku yang mahasiswa Jogja, cowok dan cewek. Jadi kita sebut aja yang cowoknya ini Mas A, dan si ceweknya ini yang dari Jogja itu Mbak A. Jadi Mas A dan Mbak A. Nimbrung lah mereka sama aku, nanyain apa gini, cerita gini. Terus entah kenapa si Mas A ini kayak nanyain kayak, Mbak Rita di sini nggak digangguin gitu katanya. Kayak aku, hah? Kenapa Mas? Karena aku bilangnya Mas kan. Kenapa Mas? Aku bilang kan. Dia ketawa-ketawa gitu loh. Jadi kayak, nggak apa-apa, dia bilang. Kenapa Mas? Cerita aja, aku bilang kan. Enggak nanti Mbak Rita takut, katanya. Enggak, cerita aja. Kalau kayak gini kan bikin aku penasaran, aku bilang kan. Terus ceritalah si Mas A. Nah jadi ini untuk cerita yang ini adalah sudut pandang atau cerita dari si Mas A itu ya teman-teman. Jadi pada suatu malam, awal-awalnya kan mereka si cowok-cowok ini kan tidur di kamar nomor 3. Pas di hari pertama mereka tidur di situ, Mas A ini ternyata atau aku nggak tahu ya, kayak merasa atau ngeliat, tapi dia bilangnya kayak gini, bahwa
di kamar nomor 3 itu ternyata ada penunggunya. Kayak, hah beneran mas? Aku bilang kan, iya mbak, katanya gitu. Apa? Aku bilang kan, apa penunggunya? Terus si mas A ini bilang, aduh aku jadi merinding. Aku nggak mau nyebutin namanya, tapi mas A itu bilang dia tinggi besar, hitam, berbulu, matanya merah. Pastinya kalian tahu kan apa yang aku maksud. Jadi di kamar 3 itu ada penunggunya dan itu penunggunya. Makanya teman-teman, di hari kedua itu para cowok-cowok ini dia langsung tidur di luar, di ruang tengah tadi. Kami sempat nanyain kan, kenapa nggak tidur di dalam? Aku bilang kan, nggak apa-apa katanya gitu. Mereka nggak mau cerita gitu teman-teman. Nah jadi itu ternyata alasan mereka pas hari kedua sampai akhir itu nggak mau tidur di kamar nomor 3. Jadi mereka tidur di ruang tengah. Itu cerita yang pertama dari Mas A. Kemudian cerita yang kedua, ini masih cerita Mas A lagi ya. Kebetulan memang si Mas A ini orangnya kayaknya sensitif, bisa ngeliat-ngeliat seperti itu, makanya dia banyak banget cerita-cerita kayak gitu di posko. Nah, untuk cerita yang kedua, pada malam hari dia kebangun teman-teman. Jadi dia kebangun dan kayak nggak tahu kenapa di hatinya itu kayak mau nengok ke kamar kami. Jadi ke kamar 2 tadi. Kan kami cewek-cewek tidurnya di kamar 2 kan. Entah kenapa dia kayak langsung tertarik banget ngeliat atau mau lihat ke kamar kami. Dan ternyata di situ dia ngeliat kayak ada, nggak tahu sih ya kayak cowok atau cewek, dia juga nggak tahu, pokoknya kayak ada orang yang lagi ngintip dari sela-sela pintu kamar. By the way teman-teman, kamar 2 itu memang nggak pernah kami tutup pintunya. Jadi di awal-awal itu memang pintu kamar nggak pernah kami tutup. Tapi setelah kejadian itu Mas A-nya minta kan ditutup aja mbak, lain kali kamarnya, katanya gitu. Jadi akhirnya setelah kejadian itu pintu kamarnya setiap kali kami mau tidur itu pasti kami tutup. Nah jadi itu teman-teman cerita keduanya, katanya si Mas A ngeliat kayak ada orang yang lagi ngintip dari sela-sela pintu di kamar 2. Terus lanjut, ini masih cerita si Mas A. Jadi setiap malam si Mas A ini pasti mutar murotal Al-Quran di handphonenya. Pokoknya pasti setiap malam dari awal dia datang sampai pulang, sampai selesai kami KKN, dia setiap malam sampai subuh dia pasti mutar murotal Al-Quran. Nah, pada malam itu dia tidur, sebenarnya katanya kan nggak ada, kata si Mas A sih awal-awal itu nggak ada ngerasain hal-hal yang aneh. Dia tidur, langsung tidur, kemudian dia kebangun. Dia nggak tahu kebangunnya itu jam berapa, tapi kayaknya udah tengah malam. Dan aduh ya Allah, aku merinding banget. By the way ini aku ceritanya lagi posisi sendirian, jadi kayak langsung merinding beneran lagi aku ceritanya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Oke lanjut. Jadi biasanya kan kalau kita tidur itu kan kita pasti ngadepnya ke atas. Jadi Mas A itu posisinya tidurnya terlentang. Jadi kan kalau tidur terlentang itu pasti kita kalau bangun pasti lihat ke atas gitu kan. Dan teman-teman, dia itu bener-bener kaget, mau teriak nggak bisa. Waktu dia kebangun, dia ngeliat cewek. Nah, kalian tahu kan apa yang aku maksud? Aku nggak mau sebut namanya. Pokoknya cewek yang itulah pokoknya. Aduh, lagi melayang di atas dia. Oh my god, aku beneran merinding ya Allah. Jadi itu teman-teman, dia ngeliat pas dia langsung melek gitu kan, dia lihat ada cewek yang lagi melayang di atasnya. Dan kejadian itu dia alami sebanyak 2 kali. Oke, lanjut.
masih cerita si Mas A. Katanya juga cerita si Mas A tadi, dia setiap malam, nggak setiap malam juga sih, sering ya, hampir setiap malam, sering digangguin sama sosok anak kecil. Jadi kata si Mas A itu, si anak kecilnya itu sering ngejahilin dia, kayak noel-noel kakinya, narik-narik kakinya gitu teman-teman. Nah jadi itu pengalaman mistis yang dialami atau cerita mistis yang diceritakan oleh si Mas A di posko kami KKN tadi. Lanjut ke cerita berikutnya, ini yang dialami oleh si Mbak A. Nah jadi setelah di sore itu, setelah Mas A-nya cerita, terus si Mbak A-nya pun juga ikut cerita. Jadi cerita dari Mbak A pada malam hari, jadi pada waktu itu teman-teman kami kan habis dari angkringan, jadi kami cari makanan di angkringan terus pulang ke posko. Sebenarnya kami pulangnya itu nggak yang tengah malam juga, jadi masih sekitar jam 9 kami. Jadi posisinya kami masuk, memang teman-teman ada teman aku, jadi ini teman aku yang mahasiswa Banjarmasin juga, kita sebut aja si B. Nah si B ini dia kayak langsung duduk gitu di teras dan dia kayak ngelamun gitu loh. Aku sempat nanyain kan ke dia kayak, B nggak masuk? Aku bilang kan, nggak Mi, katanya kan dia manggil aku Mami. Nggak Mi, katanya aku di sini aja gitu kan. Sudah, terus kami masuk, aku kayak udah nggak enak gitu kan. Terus juga kayak Mbak A itu ngodein aku kan karena kami tahu si B ini memang orangnya rada-rada sensitif juga, jadi kami takut dia kenapa-kenapa. Jadi si Mbak A ini ngodein aku kan, terus kayak aku pun juga nggak berani gitu loh kan nemenin dia. Jadi si Mbak A inilah yang nemenin dia di luar, duduk ngajakin ngobrol. Nah kata si Mbak A, pada saat dia nemenin si B tadi di luar, nah jadi kan teman-teman posisinya tadi rumah yang kami diamin tadi kan itu posisi kanannya itu kan kayak ada kebun gitu, kayak kebun pisang. Nah jadi di kebun pisang itu kan gelap teman-teman, gak ada lampunya, terus juga kayak di rumah yang di tengah tadi pun juga gelap, gak ada lampunya. Jadi posisinya sebelah kanan kami itu gelap, nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Jadi dia nemenin kan, si Mbak A tadi nemenin. Ternyata dia itu kayak apa ya, kayak terpanggil gitu loh dirinya itu untuk ngeliatin ke kebun pisang tadi. Awalnya dia kayak ngelawan gitu kan, kayak nggak mau lihat gitu loh. Entah kenapa dia kayak hatinya itu terbawa, terus dia lihat ke kebun pisang itu dan setiap aku mau nyeritain sosok apa itu kayak langsung merinding gitu loh teman-teman. Dan dia lihat sosok Poci. Aku sekali lagi nggak mau bilang namanya. Jadi Poci, ada Poci di situ. Katanya tapi yang anehnya katanya Pocinya itu kayak kebalik gitu loh teman-teman. Jadi kayak posisinya itu kebalik dan menggantung di pohon pisangnya itu. Jadi kayak aneh banget gitu katanya. Dia nggak lihat juga sih ya mukanya kayak gimana atau apa, nggak lihat juga. Tapi intinya dia lihat Poci menggantung terbalik di pohon pisang di kebun pisang itu. Jadi terus katanya makanya dia langsung ngajakin si B tadi masuk ke dalam. Nah itu cerita si Mbak A tadi teman-teman. Terus yang berikutnya ini cerita dari warga sekitar. Jadi kan di dusunnya itu ada kayak perkumpulan remaja gitu teman-teman. Jadi kayak remaja-remaja dusunnya itu kan dia bikin perkumpulan gitu. Nah pada suatu waktu kami jadi aku sama Mbak A itu jalan, jadi itu ngobrol sama ketua dari perkumpulan remaja dusun tadi. Dia cewek teman-teman, dia cewek, terus cerita, terus entah kenapa si Mbak A ini kayak cerita gitu loh masalah di posko. Kan ini udah
muncul-muncul cerita-cerita horor kan, atau pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh teman-teman di posko. Jadi dia cerita gini loh mbak, ini emang di posko itu kenapa sih katanya gitu kan, nanyain si mbak ini, nanyain sama si ketua kumpulan remaja tadi. Awalnya dia nggak mau cerita, katanya nanti kalau kami takut atau gimana, tapi kami paksa supaya mau cerita. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya dia juga nggak tahu ya cerita-cerita mistisnya itu apa, karena dia memang nggak mengalami, tapi menurut dia itu cerita yang udah dulu. Nah, rumah itu sebenarnya memang belum pernah ditempatin sama si pemilik, teman-teman. Jadi rumah itu dibangun, dan setelah rumah itu jadi, itu memang nggak pernah ada orang yang nempatin. Jadi ceritanya, katanya si pemilik rumah itu pas waktu mau pindah itu mengalami kecelakaan. Dan si pemilik rumah itu, suami istri itu meninggal. Jadi makanya rumah itu nggak pernah atau nggak sempat ditinggali. Makanya rumah itu kosong, teman-teman. Nah, kemudian kata si mbak tadi juga, di kebun belakang itu, yang kebun pisang itu, makanya mbak katanya kan, kalau udah mau maghrib kan nggak ada lagi kan anak-anak yang main di situ. Memang teman-teman, setiap sore itu pasti rame banget anak-anak main di situ, karena kan teduh juga kan, banyak pohon-pohon. Tapi setelah maghrib itu katanya orang tuanya tuh kayak langsung manggilin gitu, karena di kebun itu katanya banyak banget pocinya, teman-teman gitu. Jadi kata si mbak tadi, di kebun itu memang banyak pocinya, makanya anak-anak sering dipanggilin kalau mau maghrib. Terus dia cerita juga kan, ini pengalaman cerita horor anak-anak KKN yang sebelum kami. Jadi 1 bulan sebelum kami datang itu sebenarnya ada juga anak KKN yang tinggal di situ juga. Jadi ada orang juga yang ber-KKN di situ 1 bulan sebelum kami. Jadi dia cerita pada waktu itu, jadi ini cowok ya, posisinya yang menceritakan itu si cowok. Jadi si cowok ini sore-sore kan dia santai sama teman-temannya. Kebiasaannya kan memang kami pun juga melakukan, setiap maghrib itu pasti melaksanakan sholat maghrib di masjid dekat rumah. Nah, pada waktu itu entah kenapa si cowok ini, mas-mas si satu ini, diajakin kan sama teman-temannya, ayolah kita ke masjid katanya. Dia nggak mau, teman-teman, nggak, aku di posko aja, nggak apa-apa sendiri kan, kata temannya, nggak apa-apa. Dah, itu udah sore mau ke maghrib gitu kan, udah senja lah. Nah, dia itu teman-teman posisinya ngerokok di depan pintu yang di dapur, yang aku bilang. Kebetulan dia ngerokok di pintu belakang di dapur, yang aku bilang pintu untuk ke halaman belakang. Nah, jadi dia ngerokok di situ, santai kan dia. Dan ada, kemudian dia lihat kayak kakek-kakek lewat gitu, pakai baju hitam, celana hitam, lewat. Terus kayak kakek-kakek itu langsung negur kan, mas ada korek nggak katanya gitu. Kaget kan si mas-mas tadi, kok datang dari mana ini kakek-kakek, dan juga dia nggak kenal juga sama kakek-kakek itu, nggak pernah lihat. Tapi pada waktu itu dia kayak nggak berpikir yang aneh-aneh, mungkin kayak oh mungkin orang sekitar situ mau ngapain gitu kan. Mas boleh pinjam rokok nggak katanya gitu, pakai bahasa Jawa ya tapi. Nah, oh iya mbah katanya, ada tunggu ya katanya gitu. Dia ambillah si korek tadi kan, dia mau ngambil korek di deket meja kompor. Otomatis kan dia berdiri, berpaling dulu dari si kakek-kakek tadi, ngambil korek apinya. Setelah balik, dia mau ngasihkan itu korek api ke kakek-kakek itu, ternyata kakek-kakek itu sudah nggak ada, kayak udah hilang aja gitu.
dia juga nggak dengar suara langkah kaki atau orang jalan itu nggak dengar, kayak dia, wah kemana mbah tadi kan katanya gitu. Di tengah-tengah dia kebingungan nyari si kakek-kakek tadi, dia dengar dari dalam itu kayak suara prang gitu loh, kayak suara teko air itu jatuh. Dia langsung berbalik kan liatin, dan anehnya teko itu kayak langsung jatuh ke lantai gitu teman-teman. Jadi kayak nggak masuk akal, karena dia yakin banget teko air tadi berada di atas kompor. Dan kenapa tekonya itu jatuh ke bawah, kayak nggak mungkin banget kan, kayak teko seberat teko pun kalau ada angin nggak mungkin juga kayak langsung kedorong, kecuali anginnya besar, tapi itu nggak ada angin juga katanya gitu. Nah itu diceritain juga cerita pengalaman horor mahasiswa KKN yang terdahulu. Jadi diceritain oleh si Mbak ketua perkumpulan pemuda tadi, jadi gitu katanya. Tapi intinya dia juga nggak tahu rumah itu angker atau apa, dia juga nggak tahu juga gitu loh. Mungkin karena rumahnya kosong aja mbak katanya gitu. Nah jadi begitu. Terus cerita yang berikutnya lagi, ini berhubungan dengan aku tapi bukan aku yang mengalami. Jadi teman-teman, pada waktu itu kan kami itu terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi aku di kelompok 4. Nah kami ingin mengadakan acara besar gitu, jadi kami ingin kolaborasi gitu loh program kerjanya. Jadi kami mengadakan rapat gabungan, dan pada saat itu rapatnya di posko kami, di posko 4. Banyak orang teman-teman, banyak orang apa ini itu. Nah pada waktu itu posisinya aku dan si Mbak A itu keluar beli makanan, kayak beli mendoan, beli gorengan gitu loh teman-teman buat mereka kan. Nah pas aku dateng dari depan rumah, terus ada salah satu teman aku yang beda posko, kayak kaget teman-teman, kayak hah Rita dari mana katanya kan. Aku habis dari luar, aku bilang kan, hah bukannya tadi di kamar mandi katanya. Lah aku kaget kan, hah dari kamar mandi? Enggak, tanyain itu kan kebetulan juga beberapa cowok-cowok ada di teras juga kan. Tanyain mereka, aku bilang kan aku baru datang. Iya katanya cowok-cowok kan, Rita aja baru datang sama si Mbak A katanya kan. Dia kaget, terus langsung narik ke aku, terus langsung narik aku kan langsung ke dapur. Dia cek lagi di kamar mandi, ternyata memang nggak ada. Kenapa sih aku bilang kan gitu, gini loh tak, beneran aku baru aja, ini aku habis jalan keluar, ini tadi aku habis dari kamar mandi katanya. Ini memang persekian detik ini tadi sebelum ketemu kamu di depan katanya. Jadi kata teman aku itu, pada saat dia mau masuk ke kamar mandi, jadi kan dapur, jadi kalau mau ke kamar mandi dan WC itu kayak masuk ke lorong gitu teman-teman. Jadi nah masuk ke lorong, jadi untuk pintu pertama itu kamar mandi, dan yang di ujung itu WC. Jadi kalau kalian mau ke WC itu harus melewati si ruangan kamar mandi tadi. Jadi katanya kan waktu aku mau ke WC itu kan otomatis tak ngelewatin kamar mandi kan katanya. Iya aku bilang. Nah pintu kamar mandi itu kebuka dan dia lihat katanya di situ ada aku lagi cuci tangan. Itu katanya persis banget kayak perawakannya itu aku banget katanya, si Rita banget katanya gitu kan. Ngelihat enggak mukanya, aku bilang kan enggak, cuma kamu tuh kayak agak ngebungkuk cuci tangan pakai kerudung kamu yang krim katanya gitu kan. Iya aku bilang kan, nah itu katanya pokoknya kayak dari belakangnya itu persis kamu banget katanya. Aku negur sih tak katanya gitu kan, tapi kamu diem aja katanya tuh, nggak ngebales teguran aku. Ya udah aku cuek aja, mungkin nggak dengar kata temen aku kan. Masuklah dia ke WC, keluar langsung ke depan, dan di situ ketemu aku yang asli. Makanya dia kaget banget, kayak tadi terus itu siapa katanya. Nah jadi itu ceritanya juga dialami oleh temen aku, katanya dia ngelihat aku padahal itu bukan aku. Nah ini cerita yang terakhir, aku nggak akan cerita semuanya juga sih karena nggak mungkin juga nanti kelamaan videonya.
Ini cerita terakhir dan ini cerita pengalaman aku, teman-teman. Memang aku yang mengalami cerita atau hal horor ini. Ini pun juga dialami oleh semua teman-teman aku yang ada di posko. Jadi posisinya itu memang kami merasakan hal horor itu barengan. Jadi malam hari, teman-teman, kami baru aja selesai makan malam. Habis itu kami berdelapan kumpul kan di ruang tengah. Jadi ada yang mutar musik, ada yang ngurusin laporan apa segala macam, kan itu sudah minggu-minggu terakhir mau pulang. Nah, pada saat itu aku posisinya duduk senderan di tembok yang sekat antara ruang tengah dan dapur. Jadi aku duduk pas di samping pintu untuk jalan ke dapur gitu. Nggak ada rasa yang aneh-aneh juga kan, jadi ya seperti biasa ngobrol, nyanyi-nyanyi. Dan entah kenapa teman-teman, kayak dari keramaian di ruang tengah itu langsung kayak kami diam. Entah kenapa juga aku nggak ngerti, kayak yang lagi ngobrol langsung diam, kayak yang lagi ngerjain laporan kayak langsung diam gitu. Persekian detik kami diam itu, kami semua denger kayak ada orang lagi nyiram kloset. Kayak langsung oh my god. Apalagi pada saat itu posisi duduk aku deket pintu menuju ke dapur. Kayak oh my god, aku bilang kayak kami semua langsung pandang-pandangan, kayak langsung kaget. Otomatis kan kayak aku berpikir, berarti ini nggak aku aja yang dengar. Terus kayak aku langsung ngeliatin gitu kan teman-teman aku, lengkap teman-teman berdelapan, 7 kan berarti teman aku, kayak 7-7-nya tuh di situ. Terus siapa yang di kamar mandi gitu loh, kayak terus tanpa bacot, tanpa cangcingcong, langsung kami semua berdiri. Terus salah satu temen cowok aku bilang, yuk kita ke angkringan katanya gitu kan, langsung memecah keheningan tadi. Kayak langsung kayak kami tuh kayak di pause gitu loh, kayak diem ngedenger suara itu. Kayak itu beneran aku sendiri pun ngedengernya teman-teman, jelas kan. Itu teman-teman kloset di rumah itu kan kayak kloset jongkok kan, jadi kalau mungkin orang habis pakai klosetnya itu kan disiram pakai gayung gitu kan. Nah seperti itu persis banget suaranya. Dan langsung aja kami keluar, sampai jam 12 malam kami baru balik ke posko dan tidur. Itu pun malam uring-uringan juga semuanya. Dan kebesokan harinya aku tanyain kan sama teman-teman aku, dan ternyata bener banget teman-teman, semua orang, semua teman-teman di posko aku juga dengar suara itu kloset disiram air. Oke teman-teman, jadi itu tadi cerita horor yang aku alami pada saat aku ber-KKN di Jogja. Ini beneran pengalaman horor yang aku alami dan teman-teman aku alami. Nggak ada aku menambahkan ceritanya, aku lebay-lebayin, nggak. Ini beneran real terjadi. Aku juga mau tahu cerita-cerita dari kalian. Mungkin aja kalian punya pengalaman-pengalaman horor atau cerita-cerita horor pas KKN, itu bisa banget kalian ceritain ke aku. Bisa kalian tulis di kolom komentar atau juga bisa kalian langsung kirim pesan melalui Instagram aku di putririta26. Kalian cerita aja pengalaman-pengalaman horor kalian. Karena aku juga mau bikin episode baru di channel YouTube aku, jadi aku akan membahas masalah-masalah horor, misteri. Jadi aku mau cerita-cerita gitu, storytelling lah sama-sama kalian. Itu aku rencananya mau bikin episode itu teman-teman. Oke, seperti biasa aku gak bosan-bosan buat ngingetin kalian. Aku minta dukungannya dengan cara subscribe channel YouTube aku, Rita Putri Lestari. Kemudian follow juga Instagram aku, putririta26. Dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Bye-bye.